Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri, atau biar lebih dekat mungkin bisa dipanggil Mbak ya. Soalnya saya lihat kelahirannya masih lebih muda daripada saya malah. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Asri tadi atas pencerahannya terkait dengan apa sih JF Pranata Humas itu, kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhannya. Ini sangat menarik sekali ya, karena di kami ini Mbak Asri sebagai informasi bahwa Kementerian ATR BPN itu adalah salah satu kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik gitu. Jadi kita banyak berhubungan dengan masyarakat karena output kita itu adalah sertifikat ya. Jadi banyak berkaitan dengan masyarakat, banyak juga pengaduan juga terkait dengan kegiatan pelayanan pertanahan di kami itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mumpung ada narasumber langsung ya dari Kominfo di sini. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Tanpa syarat. Kalau belum ada, mungkin saya bisa bertanya sedikit ini Mbak Asri terkait dengan volume beban kerja tadi. Itu diisi tahun berapa ya untuk prediksinya? Apakah kita mengisinya berdasarkan target kita pada tahun ini atau bisa dari tahun yang sudah lalu, misal 2020 atau 2021 gitu Mbak? Untuk tahunnya Ibu mungkin sebaiknya jangan tahun pada saat pandemi ya, tapi pada saat kita masih kan ini kan perubahannya signifikan ya, kegiatan juga tahun 2020 nih kegiatannya banyak karena pemotongan anggaran besar-besaran. Kalau tahun 2021 kegiatan sudah mulai normal kan ya, walaupun tidak 100%. Nah, mungkin saran kami selama ini kami selalu pada saat mensosialisasi di tahun 2019 aja karena memang kondisi normal gitu ya. Tetapi nanti mungkin untuk misalkan seperti kegiatan telekonferensi gitu ya. Telekonferensi itu kan menggunakan sama seperti yang menggunakan Zoom ini nih Bu Tamina. Mungkin nanti untuk yang telekonferensi ini bisa memperkirakan yang kegiatan di tahun 2021 khusus untuk yang menggunakan digital saja gitu. Jadi di sini sejak kemarin memang kita coba untuk mix aja, karena kalau misalkan kita gunakan di tahun 2021, kalau kami kira gitu ya, kami selama ini melihat bahwa kegiatan ini kita kan masih belum 100% ya, rata-rata di sekitar 70-80% ya kegiatannya gitu. Tetapi kalau untuk yang khusus untuk yang penggunaan digital seperti media Zoom, Google Meet gitu ya, atau media digital lainnya gitu ya, pertemuan online lainnya, maka bisa dihitung menggunakan yang tahun 2021 gitu. Baik. Teman-teman yang lain dari Biro Humas mungkin ada pertanyaan Mbak Riki atau teman-teman yang lain? Ini ada dari Kanwil Riau, Mbak Adita. Monggo Mbak, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bu Tami sama Ibu Asriani izin bertanya Bu, terkait paparan yang Ibu Asriani sampaikan tadi terkait kertas kerja itu Bu, apakah template-nya itu memang sudah pakem gitu Bu? Maksudnya apakah tidak bisa kita ganti dengan uraian tugas? Mungkin karena di kementerian kita ini masih belum terlalu apa ya Bu, rigid gitu ya untuk humasnya, kegiatan kehumasan kami sehari-hari terutama di Kanwil. Lalu terkait ini juga Bu, misalnya tadi kita lihat kan di kertas kerja itu ada siaran pers ya, atau apa gitu. Nah, sementara di kementerian kita sendiri itu anggarannya itu nggak ada gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu ya? Karena memang kami yang di Kanwil ini hanya masih mengikuti yang di pusat, ketika pusat concern-nya itu adalah merepost, karena memang di Kanwil ini kita nggak punya humas, dan itu tuh biasanya dirangkap oleh PPN-PN Bu. Kalau Ibu nyebutnya tadi P3K ya, itu masih dijabat oleh teman-teman. Bahkan kalau di Kantas sendiri, kegiatan kehumasan itu di satker kami itu kadang dirangkap oleh petugas ukur gitu Bu.
masih sama pokoknya masih merangkap Bu kalau di daerah gitu. Itu gimana ya Bu? Apakah template yang tadi dari terampil lalu ke pertama ke muda itu tupoksinya itu apakah memang sudah fix harus itu yang tercapai atau gimana Bu? Apa dari 1 sampai 30 tadi apakah boleh di-cut gitu semampunya yang ada di kita gitu Bu? Izin Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu Asriani. Monggo langsung dijawab aja Bu Asri. Langsung aja ya, baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Adita tadi ya. Nah, saya izin untuk buka lagi nih gitu biar sama-sama ini. Nah, Mbak Adita, jadi kalau misalkan untuk yang template ini gitu ya, ini kerja ini memang ini sudah fix gitu ya. Jadi mohon untuk nggak diubah-ubah nih yang E-nya gitu. Jadi kolom yang hanya bisa diubah hanyalah kolom I yang warnanya kuning, itu pun juga jumlah. Nah, jika memang ternyata tidak dilaksanakan gitu ya, maka nanti di sini diisinya 0 nih. Contoh nih, di Kominfo itu udah nggak ada lagi di Biro Humasnya ya. Di Biro Humasnya ini sudah tidak ada lagi menggunakan media cetak, maka dinolkan gitu. Nah, tetapi jika ternyata dilaksanakan oleh petugas lain ya, bukan Pranata Humas, tadi ada petugas ukur, kemudian oleh PPNPN gitu ya, atau P3K atau pegawai kontrak lainnya gitu ya, atau anak magang sekalipun ya, maka ini tetap harus dihitung gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa beban kerjanya ada. Nah, untuk misalkan nih saya izin untuk stop share dulu. Nah, untuk tadi seperti yang ditanyakan gitu ya oleh Mbak, pekerjaannya beda gitu ya ininya. Saya izin untuk share screen lagi. Nah, nanti Mbak Adita sebenarnya untuk melihat pekerjaannya tuh apa aja sih yang ada di kertas kerjanya, nanti kami kirimkan. Ini adalah ruang lingkup nih, gitu. Jadi ada semacam definisi dari butir-butir yang ada tadi, gitu ya. Misalkan tadi nih, misalkan apa sih yang dimaksud dengan menyusun program, misalnya seperti itu. Jadi di sini ada pedoman busik dan juga pedoman ruang lingkup nih. Jadi ruang lingkup kegiatannya apa saja, biar nanti bisa dipahami istilahnya ya yang ada di kertas kerja tadi, gitu. Nah, kalau misalkan nanti pada saat menghitungnya agak bingung gitu ya, mungkin bisa koordinasi lagi gitu ya dengan kita nih gitu. Nah, misalkan contoh-contohnya nih ya, ini data seperti apa gitu. Kemudian tadi saya cek dulu, sudah atau belum, template nggak bisa. Nah, kalau misalkan siaran pers nggak ada anggarannya, kemudian memang tidak dilaksanakan, maka nanti dinolin aja Mbak Adita, gitu, sama seperti yang tadi ya, gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang tugasnya nggak ada, nah tapi kalau kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak lain gitu ya, yang bukan pegawai humas, baik itu bukan PNS gitu ya, itu tetap harus dihitung tadi ya, gitu. Jadi nanti kalau memang ternyata dihitung ada nih beban kerjanya ya, artinya memang butuh gitu. Di Kanwil Riau ini membutuhkan fungsional Pranata Humas yang ahli pertama. Kalau dihitung sampai ahli muda ada, nah berarti sampai ahli muda. Jadi nanti jenjang jabatannya bisa naik terus nih yang bersangkutan gitu. Semoga menjawab ya Mbak Adita ya. Gimana Mbak Adita, masih ada tambahan lagi? Cukup? Jadi bisa. Ada Bu, terima kasih. Oh iya, baik. Ini selanjutnya dari Mbak Yufi dari Dijen Tata Ruang. Silakan. Oke, ya. Maaf, terdengar suara saya? Iya, terdengar. Oh iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Tami dan Bu Asri atas kesempatannya. Gini Bu, ini saya mau nanya rada sedikit, lenceng sedikit nih dari pengisian informasi. Kan kalau misal saya mau nanya tentang perpindahan jabatan nih Bu. Kan misalnya saat ini kan saya menjabat sebagai JF lain ya Bu. Kalau misalnya saya mau pindah jabatan untuk menjadi JF Pranata Humas itu bagaimana prosedurnya ya Bu? Terus sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya saya juga udah pernah Bu ikut diklat pengangkatan JF Pranata Humas. Nah itu kira-kira legit bisa dijadikan dasar untuk perpindahan jabatan seperti itu enggak Bu? Terima kasih.
Baik, saya izin langsung aja ya, Bu Monggo. Utami. Jadi Mbak Yufi tadi ya dari Dirjen Tata Ya, Ruang. betul. Kalau menjabat di JF lain gitu ya, ingin pindah jabatan. Jadi jangan dilepas dulu jabatannya gitu ya, tapi ngikutin prosedurnya aja sampai nanti kemudian pengangkatan. Jadi nanti Mbak Yufi langsung gitu ya dari pemberhentian dari jabatan yang sekarang gitu ya, langsung diangkat ke jabatan fungsional Pranata Humasnya. Nah, caranya seperti apa gitu ya. Tadi kan sudah ikut diklat nih. Nah, ini udah langsung nih bisa otomatis gitu ya mengajukan untuk uji kom. Nah, tapi kalau saran kami, kalau misalkan pangkatnya saat ini sudah tinggi, Mbak Yu, ada baiknya mengumpulkan tugas-tugas nih di bidang pelayanan informasi kehumasan ya. Gitu. Jadi di fungsional ini kan tidak mengenal istilah konversi angka kredit dari JF 1 ke JF lain ya. Nah, jadi Mbak Yufi perlu untuk ngumpulin dulu nih berkas-berkas 2 tahun ke belakang gitu ya, nanti untuk dinilaikan. Bisa aja nanti dinilaikan dulu gitu ya, baru kemudian nanti Mbak Yufi setelah sudah dinilaikan dapat dupak, nanti ditentukan misalkan sudah dapat misalnya 200 gitu ya angka kredit, nah nanti otomatis ke ahli muda gitu. Jadi nanti pada saat uji kom, kalau sudah memenuhi yang 200 tadi, maka bisa mengajukan untuk uji kom yang ahli mudanya. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dinilainya baru 150 gitu ya misalnya gitu ya, nah maka nanti uji komnya ke ahli pertama. Gitu. Jadi memang di sini kita untuk penentuan pindah jabatan itu tergantung angka kredit yang berhasil dikumpulkan nih Mbak Yufi gitu. Jadi mungkin nanti dipertimbangkan dulu aja ya, kira-kira kalau misalkan memang menguntungkan gitu ya dari visi karir dan sebagainya, mungkin nanti bisa beralih ke jabatan fungsional Pranata Humas. Kalau sampai saat ini sih sebenarnya dari segi pengumpulan angka kredit ya, karena kebetulan kami juga walaupun kami penyetaraan, tapi kami juga dituntut kan ya untuk mengumpulkan angka kredit. Dulu saya kebetulan fungsional lain selain fungsional Pranata Humas sebelum struktural. Ini jauh lebih mudah sebenarnya ketika ngumpulin di Pranata Humas ya gitu, karena memang pekerjaannya itu relatif walaupun angka kreditnya kecil-kecil, tetapi satu hari itu bisa mengumpulkan lebih dari angka kredit yang tadi ya, angka kredit kecilan ya, kalau di ahli muda kan 0,1 ya. Nah, kami bisa kadang-kadang mengumpulkan dalam satu hari ini lebih banyak misalkan 0,15 angka kredit gitu. Jadi memang harus benar-benar ini juga sih effortnya gitu. Jadi nanti mungkin dipertimbangkan saja Mbak Yufi mana yang lebih baik untuk karir, kemudian juga apakah tusinya benar-benar tusi pelayanan informasi kehumasan atau enggak, karena khawatir nanti kalau bukan tusi pelayanan informasi kehumasan kekurangan angka kredit nih gitu. Semoga menjawab ya Mbak Yufi. Oke, terima kasih banyak Mbak Asri jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Yufi. Ini selanjutnya masih dari Ditjen Tata Ruang, ini Mbak Asri, ada ini Mas Danu atau oh ya, monggo, silakan. Terima kasih Bu. Izin Bu Asriani bertanya. Terdengar Bu suara saya? Jelas, silakan. Yang pertama saya ingin menanyakan apakah Pranata Humas itu haruskah bertugas di PPID dan misalkan Pranata Humas itu di salah satu unit eselon 1 ya Bu, di lingkup kehumasan, tapi dengan SDM yang masih terbatas, apakah untuk kedepannya baiknya itu bisa tetap di unit eselon tersebut, apakah pengembangannya lebih baik di unit kehumasan yang lebih besar ya begitu Bu, tugasnya. Untuk yang kedua, saya melihat ada poin pengumpulan angka kredit teleconference. Apakah teleconference itu yang berhubungan dengan bidang kehumasan Bu, atau diseminasi informasi ya Bu ya, atau seperti di luar diseminasi informasi yang di kami itu di bidang penataan ruang, apakah
seperti misalkan tugas di luar informasi publik tentang tata ruang, seperti tugas yang lain, apakah sudah termasuk juga untuk telekonferensi tersebut ya Bu? Ya, demikian Bu. Terima kasih Bu Asriani. Baik, terima kasih Mas Danu. Saya izin untuk langsung ya Bu Utami. Jadi apakah harus bertugas di PPID? Enggak juga gitu ya. Contohnya di kami ya di Kominfo, PPID itu melekat di Biro Humas, tapi kami kebetulan di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ini justru yang paling banyak nih gitu peran humasnya, hasil penyetaraan maupun yang karir gitu. Jadi nanti memang perlu dilihat ya apakah misalkan beban kerjanya ada atau enggak nih Mas Danu gitu. Jadi kalau misalkan harus bertugas di PPD sih enggak juga. Bahkan kalau misalkan kita lihat sebagai contoh ini adalah yang di KKP, jadi di Kementerian Kelautan ini bahkan ada yang ahli madya pangkatnya sudah 4B gitu ya, sedang berjuang ke 4C, ini justru di unit eselon 1 nih Mas Danu gitu. Jadi bukan di kesekjenannya, di Direktorat Teknis kebetulan gitu. Jadi dia sudah sampai madya 4B gitu. Jadi memang angka kreditnya ternyata berlimpah gitu ya. Ketika kami diskusi ya, Ibu kok cepet banget sih gitu ngumpulin angka kreditnya. Iya nih banyak gitu karena Direktorat Teknis kebetulan gitu ya. Nah, kemudian apakah kedepannya bisa tetap di unit eselon 1 tersebut? Nah, itu dia tadi contohnya seperti itu nih Mas Danu. Jadi memang sangat tergantung dari beban kerjanya nih Mas Danu. Kalau misalkan tata ruang ini tadi misalkan ya memang berhubungan langsung ke masyarakat gitu ya, berhubungan langsung dengan stakeholder sebenarnya ya. Jadi bukan cuma masyarakat saja, tapi stakeholder gitu ya. Jadi misalkan ada stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah, instansi lain, pemerintah daerah, misalkan memang kita ini kan jadi penting banget ya kalau saya melihatnya ya, jadi penting banget apalagi kalau di daerah nih tata ruangnya mungkin belum sebaik misalkan di tempat lain misalkan gitu ya, atau nggak sesuai nih dengan yang sudah dibuat gitu ya oleh Ditjen Tata Ruang. Nah, maka ini pada saat berkoordinasi dengan stakeholder gitu ya, ini bisa dapat angka kredit juga. Jadi di sini sekalian saya jawab yang nomor 2 ya, yang berhubungan dengan pelayanan informasi kehumasan iya, tetapi juga yang berhubungan dengan tusi organisasi nih Mas Danu. Jadi sejak penyetaran kita memperluas ya, jadi contoh nih ya, baik itu telekonferensi, misalkan nih telekonferensi misalnya ternyata untuk rapat, misalkan rapat atau koordinasi dengan instansi lain, nah itu bisa digunakan gitu. Jadi nggak hanya terkait dengan diseminasi informasi saja, tapi ketika kita koordinasi gitu ya dengan instansi lain, dengan daerah gitu ya, atau dengan NGO gitu ya, maka ini bisa juga masuk ke sini. Demikian juga misalkan pada saat kita di rapat gitu ya, misalkan nih kalau kami yang nggak ada hubungannya nih ya, kami ini harus ikut rapat terkait dengan kompetensi gitu. Jadi kompetensi jabatan fungsional itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya dengan fungsional peran tata humas dengan diseminasi informasi. Tetapi karena memang kami adalah unit eselon 2 pembina gitu ya, pembina jabatan fungsional, maka ini bisa dihitung dalam angka kredit. Jadi di sini selain pelayanan informasi kehumasan dan juga cantolannya adalah tusi organisasi bukan hanya unit eselon 1 Mas Dan. Jadi organisasi secara luas gitu. Jadi dari sisi tusi instansi pun bisa nih masuk dan diperhitungkan angka kreditnya. Makanya di sini teman-teman yang ada di unit eselon 1 seperti tadi KKP gitu ya, itu justru malah dapat angka kredit cukup besar. Atau di Kementerian SDM. Nah, SDM juga nih mereka sudah punya madya di unit eselon 1 teknis yang bukan di kesekjenan gitu. Tapi memang di sini tergantung dari formasinya nih Mas Danu. Makanya ketika mengusulkan formasinya harus benar-benar dihitung nih. Jangan sampai ketelingsut seperti yang tadi ya. Pekerjaan dari PPNPN pun harus dihitung jika memang dia terkait dengan tusi organisasi kita. Gitu Mas Danu. Semoga menjawab ya Mas ya. Izin Bu Asriani, Bu Utami, satu lagi. Ya. Untuk mekanisme pengangkatannya, apakah untuk tahun ini menggunakan in-passing atau melalui diklat pengangkatan ya Bu? Ya, yang tersedia untuk tahun ini, Bu Asriani. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya langsung aja ya Bu Utami. Jadi kalau untuk pengangkatan
sampaikan, in-passing sebenarnya sudah ditutup nih Mas Danu gitu. Tapi memang untuk tahun ini sih kita masih menggunakan diklat, kemudian nanti sama seperti tadi pertanyaan dari Mbak Adita ya. Jadi nanti Mas Danu bisa ikut diklat, kemudian mengusulkan dupaknya minimal 2 tahun terakhir nih di pekerjaan-pekerjaannya, kemudian setelah itu nanti ikut uji kom gitu. Untuk ikut uji kom, nah nanti uji komnya ini tergantung dari ini, mohon maaf saya nge-freeze ya tadi jadi nanti terputus. Jadi nanti ikut uji kom gitu ya. Uji kom ini tergantung jenjangnya, tergantung dari angka kredit yang bisa dikumpulkan oleh Mas Danu. Jika misalkan Mas Danu sudah bisa mengumpulkan 200 tadi ya minimal, maka otomatis langsung ke ahli muda. Tapi kalau misalkan sudah langsung 400 nih, bisa langsung ahli madya. Kita tidak melihat pangkatnya nih Mas Danu. Kalau misalkan nih contoh ya, kayak kemarin dia masih 3B, tapi angka kreditnya sudah 220. Jadi akhirnya kita mengujikan yang bersangkutan ini di ahli muda langsung gitu. Jadi nanti dia bisa langsung diangkat, kemudian langsung menyesuaikan pangkatnya dia gitu. Jadi tanpa ini apa-apa ya gitu. Jadi memang di sini sangat tergantung dari angka kredit yang bisa dikumpulkan gitu. Nanti kalau misalkan terkait dengan gimana sih ngumpulin angka kredit dan sebagainya, kita bisa koordinasi lebih lanjut sih Mas Danu dan tadi juga Mbak Adita ya gitu. Gitu, semoga menjawab ya Mas Danu. Baik Bu Asri, terima kasih. Ya, jadi kalau untuk pengangkatan ke dalam JF Pranata Humas itu sekarang itu bisa dilakukan melalui perpindahan jabatan ya Mbak Asri ya. Kalau untuk in-passing itu kan bisa dilakukan kalau dia JF baru, sedangkan Pranata Humas ini sudah ada sejak tahun 2014. Betul. Atau ada in-passing nasional seperti tahun 2020 kemarin gitu. Sedangkan sekarang in-passing nasional juga sudah lewat, makanya satu-satunya jalan lewat perpindahan jabatan gitu Mas Danu. Selanjutnya tadi yang raise hand terlebih dahulu Ibu Teti dari Kanwil BPN Jawa Barat, kami persilahkan Bu Teti. Terima kasih Bu Tami atas waktunya. Izin Bu Asri mungkin sedikit ini ya luar konteks sedikit dari materi. Mungkin yang akan saya tanyakan untuk apa kaitannya dengan anggaran ya. Kalau JF tadi yang disampaikan paparannya, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin kami dari Jawa Barat mau coba menghitung ya. Kami juga menyadari di Kanwil sendiri untuk humas masih ada terbatas SDM-nya Bu Asri. Ya ada yang apa kegiatan selain di humas, ada yang merekap juga dengan kegiatan lain. Mungkin kedepannya dengan perhitungan bisa diusulkan untuk penambahan SDM. Yang kami tanyakan mungkin Bu Asri berpengalaman di Kominfo ya, untuk anggaran idealnya untuk kehumasan berapa ya, dan prasarana yang standarnya harus dibutuhkan oleh Satker, karena ya mungkin yang Satkernya yang kecil, anggarannya masih minimal, sedangkan prasarana harus ada minimalnya standarnya seperti apa. Mungkin untuk masukan juga mungkin izin Pak Kabang, Pak Adi, untuk anggaran yang di humas, Kanwil kita mungkin masih minimalis ya, untuk mungkin disesuaikan ke depannya. Ini setahun kami dapat anggaran 38 juta, sedangkan untuk pembuatan konten newsletter itu cuma 6 kali, 3 kali dengan nilai yang minimalis, sedangkan kegiatan yang satkernya yang kegiatannya cukup tinggi memerlukan anggaran yang cukup besar ya Bu mungkin itu. Apalagi kaitannya dengan paduan masyarakat, mungkin paduan masyarakat yang harus ke lapangan, harus cek ke satker di daerah, dan atau yang harus berhubungan dengan instansi lain, misalnya kalau terjadinya sengketa informasi publik harus ke KIP atau yang berkali-kali ya kan perlu anggaran. Nah ini juga terjadi mungkin di satkernya juga terbatas ya, anggaran humas juga hanya ada transaksi lokal. Mungkin buat usulan ke depannya anggaran yang idealnya seperti apa. Demikian Bu Asri, terima kasih. Iya Bu Asri, ini mungkin bisa jadi sharing buat kami juga di Kementerian ATR BPN terkait dengan masalah anggaran sarana prasarana, sehingga kita ke depannya bisa memperbaiki lagi gitu ya Bu Teti ya.
Monggo Bu Asri. Biar apa humasnya semakin ini Makin maju. ya, dengan anggaran yang cukup bisa mendukung dalam kegiatan. Demikian. Terima kasih Bu Tami. Baik, terima kasih Bu Teti. Sebenarnya masalah anggaran jadi masalah hampir di semua instansi sih Bu. Nah, tapi kalau biasanya nih ya Bu, gitu, ini contoh dari instansi lain nih gitu. Kebetulan salah satu instansi itu contohnya BKKBN, itu juga waktu itu pernah beberapa waktu yang lalu mengeluhkan nih anggarannya kecil banget untuk humas gitu. Mereka juga kan punya kanwil ya di provinsi kebetulan gitu. Nah, pada saat itu, tapi mereka strateginya adalah, nih saya cuma sharing aja sih Bu gitu, yang dari kami diskusikan gitu ya. Nah, ternyata strategi mereka adalah mereka tetap mengajukan fungsionalnya Pranata Humas gitu. Jadi formasi-formasi baru ya, CPNS yang anak-anak sekarang ya, milenial, itu luar biasa. Ketika mereka walaupun dengan anggaran terbatas gitu ya, mereka mencoba untuk ngebangun sistem gitu. Jadi baik itu konten gitu ya, akhirnya naikin semacam engagement atau follower dari masing-masing ini, Instagramnya kah atau di media sosial lah seperti itu, YouTube, kemudian ini. Akhirnya pimpinan jadi agak sedikit melihat nih ya kinerjanya gitu, dan akhirnya naikin justru anggarannya. Jadi peralatan yang tadinya mereka nggak punya kamera ya gitu, prasarana nih tadinya nggak punya kamera, akhirnya dibeliin, justru ada anggaran nih untuk kamera, untuk video gitu ya, untuk jadi bahkan akhirnya yang didahulukan adalah karena humasnya cukup ini juga ya gitu, cukup kreatif juga gitu ya, daerah-daerah yang waktu itu mereka ternyata followernya bisa naik, kemudian sampai waktu itu Kementerian Agama ya kalau nggak salah juga kanwilnya sampai bikin podcast sendiri gitu. Nah akhirnya pimpinan jadi agak sedikit ini juga ya gitu, agak sedikit ini juga gitu, akhirnya mereka anggarannya dinaikkan. Nah kalau misalkan berapa sih anggarannya, memang ini tergantung sekali ya gitu dengan tugasnya ya, tusi masing-masing. Kami sendiri juga biasanya ada beberapa yang kalau di instansi pusat sih biasanya memang besar ya gitu untuk anggaran humasnya, tetapi kalau di daerah ada yang cuma 50 juta juga gitu, ada yang sampai sekian ratus juta ada juga gitu. Jadi memang di sini mungkin Bu Teti strateginya adalah pertama nih kalau kami ya melihatnya adalah bagaimana biasanya kalau di kita ya gitu ya, biasanya orang-orang yang seumur-umuran saya yang mungkin agak susah untuk berpikir nih kira-kira mau gimana gitu, karena kita pola pikirnya biasanya oh iya nih kita ke anggaran dan sebagainya. Tapi mungkin ketika kita membuka formasi nih Bu Teti gitu ya, membuka formasi anak-anak muda ini yang milenial ini luar biasa loh Bu gitu kalau saya. Betul aktif ya. Nah, kalau mereka bisa naikin gitu ya, misalkan follower, engagement media sosial, jadi aktif dan sebagainya gitu ya, konten-kontennya juga bagus gitu ya, mungkin nanti bisa dilirik gitu ya oleh pimpinan untuk memperbaiki infrastruktur, sarana prasarana dan juga anggarannya. Gitu. Jadi kalau cuma, soalnya di kami pun kalau teriak anggaran tapi nggak ada ininya nih, apa nanti buktinya hasilnya laporan doang gitu. Ya saya suka digituin juga sih Bu Teti. Jadi mungkin nanti strateginya mungkin nanti bisa ditiru ya gitu ya dari teman-teman instansi lain gitu ya, mereka justru malah ngebuka dulu formasinya, masuk anak-anak baru gitu ya, masuk energi baru di sana, bisa memperbaiki pelayanan informasi kehumasan yang tanpa berbasis anggaran gitu ya, berbasis fungsinya dulu, baru kemudian justru pimpinannya jadi aware dan memberikan anggaran yang cukup ada peningkatan lah gitu, cukup signifikan begitu Bu Teti. Ini sharing sih gitu, karena dari teman lain. Semoga menjawab ya Bu Teti. Ya, terima kasih Bu Asri atas sharingnya. Ya, terima kasih Bu Teti. Mungkin ini nanti bisa jadi perhatian juga di Biro Humas. Ini ada sepertinya Mbak Riki. Nanti mungkin di daerah anggarannya lebih diperhatikan, Mbak. Iya. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya ada Mas Rio dari TUPP. Silakan Mas Rio. Baik, selamat pagi Bu Utami, Bu Asri. Izin Bu, saya mau bertanya terkait Jafung di Biro Humas. Kebetulan kami bertugas di bagian TUPP Bu, dengan tupoksi adalah melayani tata usaha pimpinan dan protokol. Dimana kalau saya lihat tadi terkait dengan kertas kerja yang Ibu telah share,
tidak ada seperti tupoksi yang berkaitan dengan kami, Bu. Tapi secara struktural kami ini berada di bawah Biro Humas. Nah, mohon petunjuk, Bu, kira-kira seperti apa yang kedepannya untuk teman-teman di TUPP ini, apakah Jafungnya tetap mengikuti kepada Pranata Humas atau kami kemana gitu? Karena kami juga pernah cek ke Kementerian Seknek, mereka juga belum punya Jafung terkait protokolan. Kemudian mungkin kalau boleh kami juga dapat info, Bu. Mungkin kan di Kominfo juga ada bagian TUPP, Bu, ya, Tata Usaha Pimpinan Protokol. Nah, itu menginduk Jafungnya kemana, Bu? Apakah mereka Pranata Humas atau yang lain? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Asri. Jadi terima kasih Mas Rio untuk pertanyaannya. Saya mohon izin Bu Utami. Jadi kalau TUPP ini protokol gitu ya. Kalau di Kominfo memang sebagian ada yang Pranata Humas, tapi sebagian ada juga yang pelaksana. Kalau di Kominfo. Nah, tetapi kalau di daerah gitu ya, kebetulan protokolnya itu kan masuk ke Biro Administrasi Pimpinan ya. Nah, di Biro Administrasi Pimpinan ini mereka rata-rata adalah fungsional Pranata Humas. Ada juga yang masih pelaksana gitu. Nah, cuma kalau saat ini kan kita agak rugi ya kalau pelaksana karena grade-nya cuma di grade 6 7 ya gitu. Nah, tetapi kalau misalkan terkait dengan butir-butir kegiatannya sebenarnya protokol gitu ya, contoh nih seperti di Kementerian Pertanian, protokol itu masuknya di Humas gitu. Jadi sebagian besar mereka adalah fungsional Pranata Humas. Kenapa? Karena memang ada butir-butir kegiatannya. Jadi di sini mengikuti acara seremonial pimpinan. Nah, itu adalah butir kegiatan untuk protokol nih gitu. Kemudian koordinasi misalkan pimpinan nih misalkan Pak Menteri atau Bapak Kepala gitu ya. Hadir, kemudian nanti kira-kira posisi duduknya di mana, kan itu juga kita harus koordinasikan ya. Kemudian nanti siapa yang hadirkah undangan dan sebagainya terkait dengan koordinasi ini juga bisa masuk dan juga dapat angka kreditnya. Nah, teman-teman yang kemarin di Kementerian Pertanian untuk yang di protokolnya itu sampai ahli muda 3D mentok kemarin baru mau mengikuti ujian lagi nih untuk yang ke ahli madya. Tapi kami sarankan waktu itu kalau misalkan sudah madya jangan di protokol gitu, khawatir nanti nggak berkembang. Jadi sebaiknya nanti pindah ke pelayanan informasi di humasnya langsung nih kalau sudah madya. Tetapi kalau misalkan mereka kemarin kalau kita lihat gitu ya seperti contoh di Kementerian Pertanian ini protokolnya itu masuk humas dan bisa sampai ahli muda nih Mas Rio gitu. Jadi memang sebenarnya butir-butir pekerjaannya ada, tadi terkait dengan koordinasi, itu bisa dapat angka kredit juga, kemudian ikut pimpinan gitu ya, mendampingi pimpinan dalam rapat pimpinan, acara seremonial misalnya gitu ya, rapat-rapat koordinasi, kita ikut standby di sana juga, maka kita bisa dapat angka kredit juga gitu Mas Rio. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan ya, kalau misalkan jabatan fungsional lain memang sepertinya belum ada ya terkait keprotokolan. Baik, menjawab. Ya, Mas boleh Rio, sedikit Bu, mungkin berarti izin Bu, berarti terkait kertas kerja itu boleh dirubah ya Bu ya. Jadi mungkin kan tadi tupoksinya kan lebih mengarah ke pemberitaan dan lain-lain ya. Tapi berarti bisa kita tambahkan mungkin nanti koordinasi terkait acara, kemudian pelayanan pelayanan keprotokolan gitu ya. Boleh ya Bu ya, berarti kita tambahkan ya. Kalau diubah sih enggak, Mas Danu. Jadi ini mohon izin ya, saya enggak dirubah. Jadi kita sebenarnya ada istilahnya konversi ya. Jadi konversi ini kita tidak perlu mengubah kertas kerjanya gitu ya, tetapi di sini ini mohon izin saya sampaikan dikit. Tetapi di sini sudah ada nih ininya gitu. Bisa dilihat di. Jadi kertas kerjanya nggak perlu diubah, tetapi cukup menghitung aja di sini. Nah ini dia. Nah ini tugas-tugas sebagai ini nih. Di sini di bukti fisik ya. Nanti bisa dilihat nih contoh ya. Ini rapat gitu ya. Misalkan nih kita dampingin pimpinan aja juga bisa masuk ke 2C11A. Walaupun kita mendampingi aja nih gitu. Maka kita dianggap sebagai mengikuti rapat. Gitu. Nah kemudian di sini sebagai korlap misalnya. Ini bisa. Kemudian kita di sini tapping gitu ya, protokol tugas-tugas protokol kan pada saat tapping kita nungguin pimpinan ya gitu. Siaga di situ gitu ya, maka di sini juga bisa nih
nih dapat ini. Nah, nanti bisa dilihat aja di sini Mas Rio terkait dengan pekerjaannya apa saja gitu ya. Tadi kalau koordinasi masuknya ke 2C18 gitu sebentar. Nah, ini dia. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ikut pimpinan gitu ya, ikut Pak Kepala atau ikut eselon satunya gitu ya, kan nanti kita misalkan nih acara gunting pita, acara ini gitu ya misalkan, atau acara makan malam sekalipun gitu ya misalnya, atau coffee morning misalnya. Kemarin ada tuh yang nanya, saya ikut pimpinan untuk acara coffee morning. Oh ya nggak apa-apa, masuknya ke sini gitu. Jadi nanti nggak perlu diubah nih, Mas Rio, nanti bisa dilihat aja ya gitu di sini pekerjaannya apa saja. Nah ini kalau koordinasi bisa masuk ke sini gitu. Jadi nanti bisa dilihat di bahan paparan ini. Plus nanti kami berikan juga pedoman bukti fisik ya ke panitia nanti untuk dilihat-lihat contohnya atau ruang lingkupnya gitu. Semoga menjawab ya Mas Rio. Menambahkan sedikit Bu Asri, mungkin terkait dengan butir kegiatan ya, karena tadi dari Mbak Adita juga menanyakan apakah bisa dirubah. Bapak Ibu teman-teman semua, terkait dengan butir kegiatan itu tidak bisa dirubah karena itu sudah ada di Permenpannya, sudah ada di Permenpan tentang Pranata Humas, itu sudah bunyi di peraturannya, jadi tidak bisa kita rubah. Nah itu tadi untuk yang Pranata Humas ada rincian butir kegiatannya bisa dikonversikan ke situ gitu ya Mbak Asri ya. Mungkin kalau lebih jelasnya mungkin ada di juknisnya ya Mbak Asri? Iya, jadi ini sebenarnya pedoman bukti fisik istilahnya Bu kami. Jadi nanti mungkin di situ di pedoman ini ada ruang lingkupnya juga, definisi pekerjaan juga. Nanti pada saat mengisi kertas kerjanya mungkin sambil dibaca juga nih masing-masing gitu biar nggak bingung gitu. Baik, selanjutnya Mbak Riki ya tadi. Mbak Riki, silakan Mbak Riki. Baik Mbak Tami, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang Bu Asri. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran jelas. Oke. Pertanyaan saya Bu Asri, yang pertama memang tadi menyambung dari Mas Rio bahwa di Biro Humas itu ada beberapa bagian yang mungkin kalau pintas saya lihat dari kertas kerjanya secara langsung terlihat bahwa seperti pemberitaan dan hubungan antar lembaga, kemudian layanan informasi publik itu butir-butir kegiatannya muncul di situ. Tetapi memang untuk yang seperti Mas Rio tadi sampaikan bahwa untuk TUPP, kemudian juga ada satu lagi yang terkait dengan pengaduan. Apakah bisa dikonversi dalam butir-butir kegiatan di situ karena secara literasi belum muncul nih di kertas kerja. Kemudian jika dilakukan seperti konversi, siapakah yang akan menilai apakah ketepatan konversi butir-butir kegiatan tersebut? Apakah dari Orpek yang akan mendampingi kami ketika menyusun itu, apakah atau dari Kominfo yang akan menilai tersebut? Kemudian yang kedua, fungsi Biro Humas sendiri terhadap penyusun dan penilaian beban kerjanya di unit lain, unit eselon 1 lain ataupun di Kanwil Kantah, kami fungsinya seperti apa ya? Apakah kami menilai juga ataukah itu fungsi dari Biro Orpek sendiri ketika nanti sudah berjalan fungsi GF kehumasan? Kemudian berikutnya pertanyaannya terkait dengan tusi dan penganggaran. Memang karena Biro Humas itu baru muncul belum lama, jadi mungkin juga menjawab untuk Bu Teti, punten, jadi memang kami terbatas secara penganggaran, kami maunya banyak Bu Asri, tetapi secara penganggaran kementerian sendiri terbatas, jadi apa yang kami harapkan tidak dapat terpenuhi oleh penganggaran dari Biro Orpek, Biro Ren sendiri. Jadi akhirnya muncullah angka 38 juta. Jadi memang beberapa kegiatan tidak dapat, jadi hanya sedikit pekerjaan, mungkin ada hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilaksanakan di daerah yang berbasis anggaran, padahal secara tusi mungkin lebih banyak. Itu pengaruhnya seperti apa ketika nanti akan kita mulai kita laksanakan fungsi jabatan fungsional kehumasan, apakah itu akan berpengaruh? Maksudnya apakah kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak berbasis anggaran tersebut, tetapi memang susahnya kalau di kehumasan itu kegiatan yang tidak berbasis anggaran agak susah nih, karena semua rata-rata semuanya menggunakan anggaran. Jadi kesulitan itu apakah bisa dicarikan jalan tengah? Mungkin memang seperti kalau misalkan
menggunakan sosial media yang tidak berbayar bisa, tetapi kan itu tidak banyak yang bisa tidak banyak pekerjaan yang tidak menggunakan biaya. Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian untuk penyusunan kertas kerjanya kan ada tahapan seperti yang tahap bukan levelnya seperti ke terampil, kemudian nanti ada mahir, penyelia dan seterusnya itu. Apakah ketika menyusun JF-nya itu ABK-nya itu harus bertahap? Jadi harus terampil juga ada, kemudian mahir ada, atau bisa kita lompat sampai mungkin hanya di ahli pertama atau seperti apa ya? Punten karena kami juga baru sekali ini menyusun untuk kertas kerja untuk ABK. Sementara mungkin itu Bu Asri. Terima kasih. Silahkan Bu Asri. Baik, terima kasih Mbak Riki. Nah, tadi terkait dengan konversi, iya bisa juga. Jadi kalau misalkan tadi dilihat di bahan paparan kami ya, jadi izin untuk share screen lagi. Nah, di bagian sini nih sebenarnya ketika pengaduan gitu ya, pengaduan tadi, maka nanti bisa masuk ke sebentar. Nah, ini dia. Jadi pengaduan melalui media sosial, WA, telepon gitu ya. Ini bisa dihitung per 6 pertanyaan gitu ya. Ini nanti masuk ke 2B13. Bahkan kalau misalkan untuk teman-teman yang penyetaraan ya, yang dari penyetaraan kami bahkan memeriksa dan mengoreksi konsep laporan dan memo penyampaian laporan ini aja nih bisa dapat angka kredit nih gitu. Jadi nah ini adalah konversi yang kami lakukan. Jadi kalau misalkan Mbak Riki nih dapat misalkan ya pengaduan misalkan setiap hari nih ada misalkan ini dihitung per 6 pertanyaan gitu. Misalkan setiap hari nih ada kan yang pengaduan itu bukan hanya melalui email ya, bisa jadi lewat telepon, bisa jadi lewat WA, misalnya ada WA ya, atau misalkan bertugas, misalkan kemarin ada yang saya bertugas di lapor setiap seminggu tuh 3 kali gitu ya, di lapor kementerian apa gitu, di webnya. Nah, maka nanti itu semua aduannya per 6 pertanyaan yang sifatnya substantif itu bisa diusulkan gitu. Jadi nanti ketika mengisi 2B13 nih Mbak Riki, ini perlu nih untuk ngitung ada berapa sih jumlah pengaduan yang masuk gitu ya. Misalkan ternyata ada 6.000 dalam 1 tahun, maka nanti 6.000 dibagi dengan 6 gitu ya. Berarti nanti dikali angka kreditnya 0,04 gitu. Itu untuk mendapatkan angka kreditnya. Nah, tetapi kalau misalnya untuk menghitung beban kerjanya, berarti tadi ada 6.000 dibagi 6, berarti ada 1.000 nih dalam 1 tahun gitu. Pekerjaannya apalagi jika ternyata pengaduannya ini sifatnya misalkan ya kita ada yang beberapa instansi yang sekarang sudah ada piket sampai malam nih sampai jam 9 malam. Nah, itu nggak masalah nih. Gitu. Jadi setiap 6 pertanyaan gitu ya, 6 jawaban yang kita berikan kepada stakeholder, maka ini bisa dapat angka kredit atau bisa dihitung beban kerjanya gitu. Nah, kalau misalkan siapa yang menghitung jadi saya kembali lagi ke pertanyaan konversi tersebut siapa yang menilai gitu ya, sebenarnya nanti di kertas kerjanya cukup dituliskan aja di keterangannya ya di kolom sebelah sananya gitu ya, di kolom seterusnya gitu ya, bahwa di sini jumlahnya ini adalah dari 6.000 pertanyaan dari bla 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 gitu ya, dari misalkan aduan. Nah, ini pengaduan ini bisa di media sosial, bisa juga misalkan melalui WhatsApp gitu ya, bisa melalui telepon juga bisa gitu. Nah, kemudian ini saya masih online, oh ya, saya khawatir tiba-tiba putus nge-freeze seperti tadi. Nah, tadi terkait dengan fungsi Biro Humas ya, saya agak bingung ini fungsi Biro Humas, fungsinya sebagai apa. Jadi kalau misalkan sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional, memang nantinya nih Mbak Riki, untuk tim penilai dan sebagainya gitu ya, itu nanti bisa di Biro Humas gitu, walaupun nantinya kalau sekarang ini ketua pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tuh sampai saat ini masih di Biro Humas, tapi nanti kedepannya akan dipindah ke Biro SDM atau kepegawaian gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan tusi penganggaran
kegiatan yang tidak berbasis anggaran gitu ya. Nah sebenarnya memang di sini anggaran seperti tadi ya kami sampaikan bahwa anggaran memang jadi masalah banget ya, apalagi 2 tahun belakangan ini potongnya luar biasa ya, motong-motongnya gede banget gitu. Nah kalau misalkan memang terkait dengan anggaran dan sebagainya gitu ya, mungkin nanti pekerjaan-pekerjaan tadi memang sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu mau tidak mau ya harus ada anggarannya baru kemudian nanti kita bisa jalan gitu. Nah, tapi kalau misalkan terkait dengan fungsi pelayanan informasi kehumasan ini kan memang sebenarnya kita bagaimana caranya ya dengan anggaran yang minimal ya gitu. Nanti mungkin dan juga seperti tadi melalui media sosial memang masih sangat ini juga ya, karena media sosial kan hanya khusus untuk masyarakat perkotaan aja ya, sebenarnya ke daerah-daerah agak susah gitu. Nah ini jadi ini juga ya untuk teman-teman gitu. Kalau di kami sih biasanya di Kominfo terkait dengan anggaran gitu ya untuk Biro Humasnya gitu ya. Biro Humas kalau di kami karena Biro Humas berbeda dengan Direktorat Jenderal IKP, kalau untuk IKP gitu terkait dengan anggaran memang sudah cukup besar sih, walaupun ya tadi gitu ya banyak aja potongan-potongan. Tapi mau tidak mau memang kami berusaha agar misalkan seperti 2 tahun belakangan ini ada potongan dan sebagainya, memang bagaimana caranya nih supaya bisa jalan nih tugas pelayanan informasi kehumasan ya gitu. Nah kalau misalkan bisa nggak tetap dihitung kegiatan-kegiatan yang tidak berbasis anggaran, bisa, contohnya tadi di media sosial tetap dihitung beban kerjanya gitu ya, kemudian juga untuk angka kreditnya bisa dihitung atau nggak bisa dihitung juga. Nah, kalau untuk penyusunan kertas kerja, apakah harus bertahap? Kalau untuk yang, jadi nanti ketika menyusun kertas kerja dibagi 2 aja, jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. Nah, kalau untuk yang jenjang keterampilan, jika dirasa tidak membutuhkan, gitu ya, tidak membutuhkan yang jenjang keterampilan, maka sebenarnya nggak perlu dihitung nih, Mbak Riki, gitu. Jadi bisa mulai dari yang ahli. Nah, yang ahli mungkin memang harus bertahap supaya enak nanti ngisinya, gitu ya. Jadi dimulai dari yang ahli pertama, kemudian bertahap ke ahli muda, kemudian ahli madya. Nah, untuk teman-teman UPT, jika ternyata ahli madyanya 0, nggak apa-apa, tetap dicantumkan saja, gitu, biar nanti kita bisa lihat bahwa memang laporan kami ke Kementerian Pan-RB memang di sini beban kerjanya cuma sampai di ahli muda aja, gitu. Tapi memang ketika mengisi harus dari yang ahli pertama sampai kemudian nanti yang ahli madya. Nah, jika yang keterampilan nggak perlu, jadi nggak perlu dihitung nih, dinolin aja dan mohon agar dihapus dari kertas kerjanya biar nggak bingung nanti ketika validasi. Gitu sih Mbak Riki ya. Ada lagi nggak ya? Sepertinya sih sudah selesai ya pertanyaannya semuanya. Semoga menjawab ya Mbak. Terima kasih. Bu Asri, berarti kalau untuk yang kalau yang jenjang keterampilan itu, kalaupun misalkan kami memerlukan, apakah juga bertahap seperti jenjang ahli? Jadi kalau misalkan memang diperlukan, ternyata dihitung dari yang jenjang terampil, kemudian ke mahir, kemudian yang penilaian, gitu. Oke, terima kasih. Oke, Mbak Riki sudah ini. Nah, Biro Humas sebagai unit pembina dari Pranata Humas ini Mbak Riki, nanti kolaborasi dengan berdua Orpek dan Biro Humas ini untuk memvalidasi hasil ABK, kemudian melakukan penilaian angka kreditnya sebelum dikirim ke instansi pembinanya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Utami. Tadi sama Ibu Teti nama saya disebut-sebut nih terkait dengan anggaran. Tapi sebelum itu, yang pertama mungkin kita perlu perjelas baik dari Bu Asri mungkin dari Kominfo dan dari kepegawaian
Berarti setiap unit kerja di Kementerian ATR BPN ini kan ada fungsi-fungsi umat ya Bu ya. Ada di unit eselon 1, ada di Kanwil dan Kantar. Berarti setiap unit kerja ini menghitung formasi jabatan humasnya tersendiri ya, untuk mengajukan formasi jabatan di masing-masing unit kerja. Misalnya di eselon 1 tadi tata ruang, berarti menghitung kebutuhan di tata ruang. Berarti nanti kemungkinan ada perbedaan antara kebutuhan di tata ruang atau di ditjen-ditjen yang lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi jadi tidak hanya di Biro Humas di Setjen untuk menghitung formasi jabatan fungsional humas keseluruhan. Jadi di masing-masing unit eselon 1, betul ya Bu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi terkait ada batasan-batasan jabatan fungsional kehumasan. Misal di eselon 1 itu ditentukan hanya sampai jabatan muda. Atau misalnya nanti di Kanwil sampai jabatan muda, di Kantah sampai jabatan pertama misalnya. Nah, pembatasan-pembatasan tersebut itu dapat dari mana kira-kira? Apakah harus ada dasarnya? Jadi nanti Kementerian ATR BPN ini mengeluarkan bahwa ketika di Kanwil itu paling tinggi, misalnya sampai jabatan muda. Apakah itu berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi KBK atau harus dibutuhkan ada suatu ketentuan sebagai berdasarkan itu. Terus yang selanjutnya tadi mungkin untuk pengelolaan pengaduan dan TUPP sudah dijawab. Nah, terkait anggaran, memang anggaran di Humas tentu saja kita disesuaikan dengan anggaran prioritas kementerian. Untuk saat ini kami sebetulnya sudah diusulkan beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh teman-teman rekan-rekan di Kanwil atau Kantah. Mungkin itu masih kurang. Nah, ada beberapa butir-butir kegiatan yang saya lihat tadi betul tidak berbasis anggaran. Mungkin itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman di Kanwil Kantah. Hanya saja kalau misalnya kami juga butuh masukan dari teman-teman di Kanwil Kantah, perhitungan anggaran itu baru perhitungan dari kami dari pusat ketika akan melaksanakan fungsi-fungsi kehumasan. Nah, kalau misalnya memang dari tadi Bu Teti atau misalnya dari Kanwil yang lain dan Kantah-Kantah yang lain, kira-kira ada kegiatan-kegiatan yang perlu didukung anggaran, mungkin dapat disampaikan ke kami. Nah, disampaikan ke kami, jadi nanti kita bisa usulkan kebutuhannya berapa sih sebetulnya dari untuk menjalankan fungsi kehumasan di daerah. Jadi selain nanti dari kami menghitung, mungkin ada usulan juga dari teman-teman Kanwil nih kira-kira untuk menjalankan fungsi kehumasan. Jadi kami juga bisa mengusulkan ke Biro Perencanaan bahwa kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk fungsi kehumasan di daerah sekian seperti itu. Jadi ada masukan juga dari teman-teman di daerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Ini Bu Asri dulu yang mau jawab atau gimana Bu? Ini kan ada kaitannya dengan Biro Orpok juga ya, tadi disampaikan. Mungkin saya sampaikan sedikit dulu ya Bu Asri ya. Silakan Bu Tami. Baik Pak Adi, penghitungan beban kerja ini nanti setiap unit kerja akan menghitung kebutuhannya masing-masing. Karena beban kerja setiap unit kerja itu pasti berbeda. Dijen tata ruang dengan dijen survei itu pasti akan berbeda beban kerjanya. Begitupun juga dengan Kanwil DKI pasti juga akan berbeda beban kerjanya dengan Kanwil Papua. Jadi masing-masing unit kerja itu akan menghitung kebutuhannya sendiri. Nanti tugas dari Biro Humas itu adalah melakukan validasi hasil penghitungan teman-teman semuanya. Apakah benar ini volume yang dimasukkan oleh teman-teman, apakah ada kegiatan yang terlewat seperti itu Pak. Nanti terkait dengan validasi nanti dari Biro Orpok dan Biro Humas kita akan berkolaborasi bersama ya Pak ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian tentang batasan JF Pranata
Pranata Humas, kalau di kami Bu Asri dapat kami sampaikan bahwa Kementerian ATR BPN ini ada di tingkat pusat, ada di kantor wilayah itu di tiap provinsi, dan ada kantor pertanahan di kabupaten kota. Untuk Kanwil kita masih ada 33 provinsi, untuk Kalimantan Utara sampai sekarang belum kita bentuk karena masih terganjal dengan lahan tanah, karena Menpan mensyaratkan kita harus punya tanah untuk kantor di sana. Kemudian untuk kantor pertanahan kita punya 474 kantor pertanahan kalau saya tidak salah. Itu yang terakhir. Jadi kalau di kami Bu Asri batasannya di JF penata pertanahan di kami dibatasin bahwa untuk di kantor pertanahan itu paling tinggi adalah JF jenjang ahli muda. Kemudian di Kanwil itu paling tinggi jenjang ahli madya, sedangkan di pusat itu bisa dari pertama sampai utama. Mungkin kalau di tadi Pranata Humas baru sampai madya ya Bu Asri ya. Jadi di pusat juga dari pertama sampai madya itu. Tapi mungkin nanti ada tambahan dari Bu Asri terkait dengan batasan tersebut. Ini batasan yang dari kami Bu, dari penata pertanahan kemarin itu JF penata pertanahan. Itu dulu Bu dari kami Bu. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Tami, terima kasih Mas Adi untuk pertanyaannya. Jadi tadi memang untuk setiap unit kerja menghitung tadi benar gitu ya, sebaiknya memang dihitung setiap unit kerja gitu. Jadi kenapa? Karena memang pekerjaan humas ini bukan hanya ada di Biro Humas gitu. Jadi kami memang merekomendasikan agar seluruh instansi menghitung dari awal nih gitu ya. Jadi untuk semuanya setiap unit eselon 1 gitu. Nah, tetapi memang harus benar-benar dihitung karena tadi seperti yang Bu Tami sampaikan memang beda-beda nih ya, setiap ini di Direktorat Jenderal A dengan Direktorat Jenderal B akan berbeda, bahkan di satu Direktorat Jenderal pun akan berbeda kebutuhannya gitu. Nah, kalau terkait dengan batasan JF-nya ini apakah misalkan tadi di unit eselon 1 itu sampai JF apa gitu ya, atau misalkan tadi di kantor pertanahan sampai misalkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tami ya, bahwa kalau tadi di kantor pertanahan sampai ahli muda, kalau Kanwil sampai ahli madya, kalau yang di pusat gitu ya bisa sampai ahli utama jika memang ada JF ahli utamanya. Nah, kalau kami memang ketika Bapak Ibu rekan-rekan menghitung gitu ya, nanti terkait dengan regulasi ini kami kembalikan ke instansinya masing-masing, Pak Mas Adi. Jadi kalau misalkan memang sebagai contoh nih ya, kalau di instansi KKP misalkan nih sampai madya di UPT boleh gitu. Nah, tapi UPT-nya mereka cuma bisa sampai yang di provinsi aja. Nah, tetapi kalau misalkan contoh BPK nggak boleh nih di kantor perwakilan ada yang madya, mereka cuma boleh sampai muda gitu. Nah, tetapi kalau misalkan sebagai contoh lagi, misalkan kalau di daerah gitu ya, bukan di instansi pusat, ada yang sampai madya di kabupaten kota. Jadi memang kami benar-benar menyerahkan kepada instansi yang telah mengatur nih terkait dengan ininya. Atau misalkan kayak SDM, di daerah nggak boleh ada yang madya itu harus semuanya ada di pusat, maka semuanya kemarin ditarik ke pusat gitu misalnya. Nah, itu memang kami sangat tergantung dari instansinya masing-masing. Kalau kami melihatnya adalah jika memang dibatasi misalkan nih kantor pertanahan cuma sampai ahli muda, maka nanti ketika beban kerjanya mohon nanti yang madyanya memang benar-benar tetap dibuat gitu ya, tapi memang nol gitu. Jadi kita memang melihat, kalau kami sendiri melihat benar-benar dari formasinya atau kertas kerjanya, beban kerjanya benar nggak, benar-benar tidak bisa. Misalkan di situ ternyata cuma 0,3 misalnya, artinya memang di ahli madya itu memang nol untuk kantor pertanahan gitu. Jadi memang kami benar-benar melihat dari beban kerjanya aja yang tercantum di dalam kertas kerja. Nah, kalau tadi terkait anggaran, oh ya terima kasih untuk ininya ya, pencerahannya juga buat teman-teman di internal. Gitu sih mungkin Mas Adi, semoga menjawab ya. Kalau di kami Bu Asri, kalau Kanwil itu setingkat dengan S2, kalau yang kantor pertanahan itu eselon 3. Jadi ya, jadi kami batasin seperti itu tadi. Baik, selanjutnya Mbak Ima, kami persilahkan.
Baik, Bu. Tapi terima kasih izin Bu Asriani. Perkenalkan saya Ima dari Dirjen PHBT, Bu. Menyambung pertanyaannya kita tadi terkait dengan butir kegiatan yang terkait penanganan pengaduan. Begini Bu, di internal ATR BPN itu ada JFPP Bu, Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, di mana salah satu kegiatannya itu ada penanganan pengaduan Bu. Nah, jadi pengelolaan pengaduan gitu. Nah, itu dilaksanakan oleh unit teknis. Sementara ini tadi kalau misalnya saya melihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pranata Humas ini tuh lebih banyak yang dilaksanakan oleh di TU gitu, di tata usaha. Nah, kalau misalnya demikian, bagaimana penghitungannya Bu? Misalnya di tempat saya, di eselon 1 saya di Dirjen PHP ini pengelolaan pengaduan ini sudah dilaksanakan oleh teknis, berarti apakah beban kerjanya itu di TU sudah tidak dihitung lagi Bu, atau tetap aja dihitung dua-duanya gitu? Itu saja sih Bu, terima kasih. Baik, silahkan Bu Asri. Ini kami punya JF Penata Pertanahan, ini juga baru lahir, baru sekali. Jadi kita masih banyak belajar tentang jabatan fungsional ini. Silahkan Bu. Ya, baik. Mungkin pertama sebelum menjawab nih Mbak Ima, pertanyaan kami adalah di sini TU-nya atau humasnya itu ikut membantu di situ enggak gitu. Jadi kalau misalkan ternyata di sana benar-benar dilaksanakan oleh JFPP tadi ya, namanya penata pertanahan, benar-benar dilaksanakan oleh JFPP pertanahan 100%, sama sekali tidak ada bantuan humas misalkan sebagai admin atau sebagai misalkan ikut di situ gitu, itu tiketnya misalnya. Nah, kalau memang benar-benar tidak ada pekerjaannya gitu ya, tidak benar-benar tidak dilibatkan dalam pekerjaan dimaksud, maka tidak bisa dihitung gitu. Tetapi jika memang ternyata humas dimasukkan gitu ya di sana gitu ya, mungkin sebagai adminnya kah, atau misalnya untuk fungsi koordinasinya kah. Nah, jika memang ternyata untuk fungsi koordinasi atau menerima dulu nih dari masyarakat gitu ya, misalnya ya, terima dulu pengaduannya dari masyarakat, baru kemudian pengaduan tersebut disampaikan ke JPP misalnya penata pertanahan misalnya, karena yang ngerti teknis itu kan mungkin penata pertanahannya ya gitu misalnya. Nah, tapi humasnya ini tugasnya adalah untuk nerima stakeholder, nerima masyarakat aduannya. Nah, jika misalkan memang tugas kita adalah untuk menerima saja, maka itu dihitung Mbak gitu, dihitung. Atau misalkan kita menerima kemudian kita koordinasi ke penata pertanahannya, kita masukkan pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya, misalkan ke pimpinan, kemudian nanti untuk sampai turun ke disposisi gitu ya misalkan. Nah, atau kita membantu koordinasi, misalnya di situ membantu koordinasi untuk masyarakatnya, kita tanya dulu ke masyarakatnya dan sebagainya. Nah, maka ini bisa dihitung sebagai butir koordinasi di 2J18. Tapi kalau misalkan kita ikut di sana menerima pertanyaannya, maka nanti kita masuk ke dalam butir pengaduan tadi 2B13 gitu. Jadi di sini memang kita lihat dulu nih Mbak Ima apakah dilibatkan atau tidak, teman-teman humas apakah dilibatkan atau tidak. Jika dilibatkan maka bisa dihitung beban kerjanya. Tapi jika ternyata sama sekali tidak dilibatkan gitu ya, maka nanti ini nggak bisa, karena nanti ini menjadi ranahnya dari JJP. Nah, ini apakah ada pembagian tugaskah dengan penata pertanahan? Jika ada pembagian tugas gitu ya, jadi yang terima di front desk-nya ini bukan JPP misalnya, tapi humas, nah, maka itu bisa dihitung beban kerjanya. Gitu, Mbak Ima, semoga menjawab ya. Iya, izin Bu, tadi walaupun koordinasi terus habis itu menerima saja, itu tetap dihitung yang di butir yang tadi itu Bu, sama tetap di situ ya Bu, ya, bukan di butir yang lain-lainnya. Betul, jadi walaupun menerima aja ya, itu akan diserahin ke teknis ya, karena dia mungkin lebih paham nih ya, gitu, cara kita hitungnya gitu. Iya, sudah Bu, sudah siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, belum saya tutup, masih ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman.
kayaknya sudah pada paham semua ini Bu Asri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akan memberi tugas. Ada satu yang respon, satu lagi ya Bu Asri ya. Ini ada Pak Arif dari Kalsel. Monggo Pak Arif, pertanyaan penutup, silahkan kan. Masih di mute Pak Arif. Assalamualaikum Bu Asri, kami ingin menanyakan kan kalau di Kanwil itu umum itu bergabung dengan humas, jadi Kasubag umum dan humas gitu. Apakah dengan adanya ranah humas ini kebetulan fungsional yang kami punya ini cuma satu, itu sudah melakukan sebagai peran kehumasan. Apakah untuk beban kerjanya yang di umum itu bisa dimasukkan ke dalam kertas kerja tadi? Itu aja. Terima kasih Bu. Saya langsung aja ya. Mohon izin Ibu Tami, terima kasih Pak Arif dari Kalimantan Selatan ya, Kalsel. Nah, kalau misalkan memang tadi umum ada di humas gitu ya, jadi satu gitu ya. Memang di sini tugas-tugas baik di umum maupun di humas yang terkait dengan fungsi organisasi ini Arif ini maka bisa masuk gitu. Jadi kan seperti tadi ya contoh nih, itu merapat terkait dengan fungsi organisasi, terkait dengan fungsi yang ada di Kanwil bisa. Nah, tetapi kalau misalkan nih umumnya ini misal ya terkait dengan misalnya kalau umumnya di sini terkait dengan administrasi pimpinan gitu ya, misalkan pimpinan mana dan sebagainya itu masih ada ajukan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata umumnya ini mohon maaf ya, ada beberapa instansi soalnya yang ketika dia umum ternyata sampai jadwal OB itu juga masuk. Nah, kalau misalkan memang di sini sampai jadwal OB dan sebagainya itu nggak bisa masuk nih Pak Arif gitu. Jadi memang di sini terkait dengan tugas-tugas kalau misalkan pimpinan keluar gitu ya, pimpinan ada kegiatan kemudian kita mendampingi dan sebagainya tadi tugas protokol umumnya itu bisa gitu. Tapi kalau misalkan ada jadwal OB, jadwal ini bersihin ada kan yang berapa lama OB-nya berapa OB sampai itu tuh. Nah, itu nggak bisa tuh dimasukkan ke dalamnya kerjanya karena nanti akan lanjut gitu. Atau misalkan umumnya ini ternyata mengurusi peraturan gitu ya misalnya. Nah, kalau misalkan dia mengurusi peraturan gitu ya, administrasi peraturan ini juga nggak bisa nih. Kenapa? Karena memang peraturan ini maknanya dari fungsional aktivis gitu. Nanti mungkin mohon untuk diperhatikan juga nih ya. Untuk izin untuk kegiatan umumnya harus ada fungsional sendiri ya. Iya betul. Jadi jangan sampai ada digabung gitu ya, benar-benar tugas yang terkait dengan layanan informasi kehumasan tapi dimasukkan gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, yang tadi banyak sekali dan apa ya informasi yang agak terkait dengan aktivitas Bu Asri. Karena ya seperti yang disampaikan Mbak Asri tadi bahwa di humas dan ada BNPN ini baru terbentuk tahun 2000 berapa ya sebentar Pak? Baru 2020 atau 2019 itu Bu Asri. 2019 akhir itu merupakan pecahan dari biro umum dan belum ya jadi biro tidak bisa disana dengan belum pasti kemudian karena beban kerjanya sudah banyak kemudian akhirnya kita berdiri sendiri di biro humas pertama. Nah Bapak Ibu kemudian saya pemaparan dan saya dari Kominfo terkait dengan peran kemudian kami minta kepada Bapak Ibu untuk mengisi kebutuhan beban kerja dari sedang ramas ini. Nanti akan kami share apa kerjanya kemudian diisi dengan arah-arah Pak Asri tadi. Jika memang tidak dibutuhkan bimbingan
kalian bisa langsung lompat ke yang kalian. Jadi nanti bisa dilihat kebutuhan di masing-masing unit kerja Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga terkait dengan kebutuhan Pranata Humas ini, Bapak Ibu ini dihitung berdasarkan proses baik output, kemudian volume beban banjanya itu diambil dari tahun 2019, kecuali untuk yang terkait dengan telepon konferensi digital itu diambil di tahun 2021 untuk yang ya arahannya terkait kemudian volume banjanya. Kemudian terkait dengan responden Bapak Ibu di terkait dengan responden yang mengingat saja untuk diambil yang mengisi adalah Super Umum dan Mas. Karena di Kementerian ATR belum ada namanya, kemudian kasus dan ini juga buat beban banjanya itu merupakan akumulasi atau total dari beban banjanya yang dibahas ke para pelaksanaan di bawahnya. Kemudian yang ditangkap itu responnya adalah 108%, kemudian yang besar adalah 180 dan informasi yang terkait dengan Mas. Kemudian yang biro Mas mungkin untuk sebenarnya semua warganya Mbak ya untuk di biro Mas. Kemudian terkait dengan volume tidak harus ada kita memang kepentingan dari ada meskipun tidak ada tetapi memastikan bagi beban banca di Pranata Humas ini. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan kita dari 9 sampai 11 ini. Saya berterima kasih banyak Ibu Asri dan luar-luarnya memberikan arahan para kami tentang teman-teman Mas. Mudah-mudahan segera susun formasi kebutuhan ini kementerian ATR ini biar apa ya kegiatan informasi itu juga agak lebih dinamis lagi gitu. Baik, saya mau mewakili kakak kalau ada kegiatan lain acara pada hari ini kali-kali kita ucapkan terima kasih kepada Putri, kemudian kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah hadir pada cinta pada hari ini. Baik, satu buat tidak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti minta tolong berbahan kemudian dengan apa tadi yang konversi tadi kemudian dengan kata kerjanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Dirjen untuk Recording stopped.